Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat, ini para narasumber yang insya Allah sudah bergabung di dalam ruang virtual kita. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Dr. Praptono. Bapak Dr. Praptono adalah Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan PMK Kemendikbud. Narasumber kita yang kedua ada Ibu Dr. Tuti Kurniati MKes AAK dari Klinik Ruslam Cempaka Putih Jaya, dan Dr. Titi ini juga adalah asesor klinik. Yang ketiga ada Dr. Muhammad Fahri, spesialis paru. Pak Dr. Muhammad Fahri adalah Dekan FK Universitas Muhammadiyah Jakarta dan beliau adalah dokter ahli paru. Dan yang terakhir ada Bapak Alfa Amir Rahman, MPhil PhD. Beliau adalah Sekretaris Majelis Tikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bapak Ibu, yang pertama-tama tentu puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah berbagai aktivitas dan juga pandemi yang masih membayangi kita semua. Kita dapat bersilaturahmi di dalam Zoom meeting ruang virtual pada kesempatan siang hari ini bersama MCC Muhammadiyah COVID Comment Center dalam acara COVID Talk, dan ini merupakan series yang ke-52. Dan luar biasa sekali Bapak Ibu, tema yang diangkat pada hari ini Sekolah Siaga COVID-19, aktivasi protokol berbasis UKS untuk jaga kesehatan anak. Kita sudah sama-sama tahu Bapak Ibu yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan kita atau yang sudah diputuskan bahwa tanggal 13 Juli nanti akan dimulai tahun ajaran baru 2020-2021. Ananda-ananda kita akan kembali sekolah atau memasuki tahun ajaran baru, tapi memang ada sistem yang diatur oleh kementerian kita. Ada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya. Tentu saya pikir kita semua sudah mendengar dan menyaksikan apa yang sudah disampaikan oleh menteri kita. Nah, ini menjadi menarik Bapak Ibu, dan tentu saja UKS yang tadi disampaikan, unit kesehatan sekolah, yang masing-masing sekolah itu punya, tapi mungkin juga di masing-masing sekolah itu punya problematika dengan UKS-nya masing-masing gitu ya. Ada yang hanya untuk singgah, atau bahkan ada yang dijadikan untuk menyimpan barang-barang gitu ya. Jadi ini di sini nanti kita akan explore bersama para narasumber kita tentang aktivasi protokol berbasis UKS untuk jaga kesehatan anak kita. Karena harapan kita proses pembelajaran pendidikan berlangsung dengan baik, dan tentu juga kesehatan bagi anak-anak kita adalah hal yang paling utama. Bapak Ibu, selama proses penyampaian materi, kami mohon Bapak Ibu untuk dapat memute suaranya supaya nanti pemaparan dari narasumber kita lebih jelas, dan masing-masing narasumber ini diberikan kesempatan 10-12 menit agar nanti kita bisa berdiskusi lebih dalam dengan para peserta, yang tentu juga ini peserta banyak pertanyaan. Dan untuk Bapak Ibu peserta, nanti juga bisa menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Mohon menuliskan nama, dan jika pertanyaannya spesifik nanti silahkan kepada siapa, misalnya kepada Pak Alfa, kepada Dr. Tuti, Dr. Fahri, atau kepada Pak Praptono. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk sesi yang pertama. Ini kalau di jadwal yang pertama ini Bapak Dr. Praptono yang akan menyampaikan tentang kebijakan pemerintah dalam mengawal COVID-19 di sekolah. Pak Praptono sudah bisa bergabung? Ya, sudah bisa, Bu Ika? Sudah? Oh, ya, baik, terima kasih Pak Praptono, disilakan. Waktunya 10-12 menit, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber yang lain, Bapak Ibu peserta, keluarga besar, warga sekolah PP Muhammadiyah, alhamdulillah
saya berkesempatan gabung. Kalau dengan MDMC, saya perlu menyampaikan terima kasih. Aktivitas kebencanaannya sungguh sangat luar biasa dan tidak pernah berhenti untuk berkarya bagi anak negeri. 10 menit ke depan, saya ingin sampaikan minimal 3 hal. Yang pertama bahwa layanan pembelajaran kepada para peserta didik kita tetap harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga sekolah. Ya, anak-anak kita, guru kita, para orang tua kita harus bisa terjamin kesehatan dan keselamatannya dengan pembelajaran yang kita lakukan. Yang kedua, bahwa sekolah yang ingin memulai pembelajaran dengan tatap muka harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur oleh Kemendikbud yang mengacu kepada arahan dari gugus tugas. Apa aturan-aturan itu? Yang pertama, pastikan betul bahwa satuan pendidikan kita itu berada di zona hijau kalau pembelajaran tatap muka. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih wilayah sekolahnya berada di wilayah yang zona hijau, zona kuning, orange, atau merah, maka arahannya adalah pembelajaran atau belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh itu yang prioritas untuk dilakukan. Jangan sampai karena kita terburu-buru ingin melakukan pembelajaran tatap muka, kemudian satuan pendidikan menjadi epicentrum bagi penyebaran COVID-19. Nah, apakah kemudian zona hijau saja sudah cukup? Belum. Masih ada kriteria kedua yang harus dipenuhi, yaitu kesiapan sekolah untuk melaksanakan protokol kesehatan. Jadi, anak-anak harus dipastikan betul menggunakan masker, fasilitas untuk cuci tangan, kemudian jumlah anak di dalam ruang kelasnya pun juga dibatasi. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan khusus yang diatur oleh Kemendikbud dan itu perlu menjadi rujukan kita bersama. Yang pertama, kelompok belajar dalam satu ruangan harus dibatasi. Berapa jumlahnya, Bapak dan Ibu bisa menghitung sendiri bahwa jarak anak di dalam kelas itu minimal 1,5 meter. Dan kemarin Kemendikbud mencoba menghitung. Kalau dengan ukuran ruang kelas standar kita, maka untuk jenjang SD itu diperkirakan maksimal 15 anak dalam satu ruangan. Kemudian kalau SMA itu bisa sampai 18. Nah, bagaimana kalau di kelas kita sekarang ini jumlahnya lebih dari itu? Maka kita harus membagi menjadi 2 kelompok belajar misalkan gitu. Nah, lalu cara masuknya seperti apa? Maka dibikin double shift. Jadi ada kelas pagi, ada kelas siang, atau ada shift 1, ada shift 2. Nah, ketika kita menerapkan double shift, maka harus dipastikan betul bahwa proses perpindahan dari shift 1 dan shift 2 itu bisa diatur tanpa ada interaksi langsung antara anak-anak. Jadi maksudnya shift 2 masuk dalam kondisi bahwa shift 1 itu sudah pulang meninggalkan sekolah. Jangan sampai nanti anak-anak itu berkerumun di halaman sekolah gitu. Ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, itu juga menjadi titik rawan terjadi penyebaran COVID. Nah, yang ketiga, pastikan bahwa jumlah gurunya pun juga memenuhi. Ya, jadi guru itu kalau menurut aturan yang digagas oleh COVID bahwa untuk yang mereka usianya di atas 45 tahun, maka itu tidak prioritas untuk didorong masuk ke sekolah. Jadi harus dipilih betul yang memang kondisinya sehat dan bugar. Nah, kemudian jumlah jam pelajarannya pun juga disesuaikan. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kelas normalnya itu anak-anak misalnya full day di sekolah, maka dalam kondisi COVID ini bisa dibagi 2, gitu. Bisa 3 jam untuk shift 1, kemudian sisa 3 jam berikutnya di shift 2. Dan kemarin Kemendikbud coba membuat dalam masa transisi itu anak tidak harus setiap hari
bisa 2 hari atau 3 hari dalam 1 pekan, dan kemudian kalau kenormalan baru sudah terjadi, baru dimungkinkan bisa setiap hari. Nah, itu beberapa kriteria dalam pelaksanaan protokol kesehatan yang harus diperhatikan. Nah, yang terpenting bagaimana kemudian para guru kita menyikapi persoalan pembelajaran. Apakah kita harus berorientasi menuntaskan kurikulum? Maka di dalam surat edaran yang Persekjen nomor 15 tahun 2020, ya kita sudah diatur bahwa dalam masa pandemik ini guru tidak harus berorientasi pada penuntasan isi kurikulum. Bahkan sekarang Kemendikbud sudah menyiapkan 3 kebijakan mendasar. Yang pertama adalah penyederhanaan kurikulum. Jadi diidentifikasi hanya KD-KD esensial yang perlu diajarkan kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, assessment. Assessment juga dilakukan penyempurnaan dengan lebih menekankan pada literasi, numerasi, dan karakter. Dan kemudian yang ketiga, pembelajaran yang tadi sebagian besar sudah saya sampaikan. Nah, saya terakhir di 4 menit berikutnya, saya ingin menyampaikan 5 prinsip pembelajaran di era kenormalan baru, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama bahwa pembelajaran yang kita lakukan berorientasi pada anak. Guru memastikan bahwa kepentingan anak dalam hal ini kesehatan fisik dan psikososial murid adalah menjadi prioritas utama. Sekali lagi, kebiasaan kita selalu mementingkan capaian kurikulum, maka itu kita kurangin. Ya, orientasinya adalah pada kesehatan anak-anak. Kemudian yang kedua, lakukan pembelajaran secara adaptif. Untuk di SD mungkin tidak ada persoalan karena kita sudah tematik ya. Tapi yang di SMP, SMA maka harus ada kerjasama antar guru pemegang mata pelajaran sehingga proyek-proyek atau penugasan-penugasan yang diberikan kepada anak itu merupakan proses modifikasi dan adaptasi yang melibatkan beberapa mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, lakukan kegiatan pembelajaran itu secara terpadu, artinya mengintegrasikan antara kemungkinan tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang keempat, ini pelibatan. Bapak dan Ibu, orang tua itu yang banyak membersamai anak-anak di rumah, maka pastikan betul bahwa para orang tua itu juga menjadi bagian dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Dan kemudian yang terakhir, yang terpenting adalah setiap aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak, maka berikan umpan balik agar anak itu tahu apa yang dia sudah pelajari dan apa yang harus kita tingkatkan. Untuk itulah maka di dalam masa pandemik ini komunikasi antara anak, peserta didik, guru dan orang tua itu menjadi aspek yang sangat penting. Yang terakhir, Mbak Ika, yang perlu saya sampaikan, ketika para guru ini membutuhkan banyak informasi, banyak pengetahuan, banyak contoh baik, maka saya mohon, saya menginformasikan pada Bapak Ibu guru untuk mengunjungi portal guruberbagi.kemdikbud.go.id. Di situ sudah ada ribuan RPP yang hasil modifikasi dan adaptasi dengan kondisi pandemik yang sudah di-upload dan itu bisa di-download. Kemudian juga ada ribuan artikel dari berbagai macam guru yang bisa dimanfaatkan. Bahkan ada satu fitur tentang aksi yang di situ pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh komunitas peduli corona itu juga diumumkan dan semuanya gratis. Saya kira itu Bu Ika 10 menit persis. Saya tidak menambah waktu dan mudah-mudahan cukup untuk mengundang kita berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Praptono. Ini singkat, padat, dan fokus pada hal-hal yang memang menjadi pertanyaan bagi para kepala sekolah, Bapak Ibu guru, terutama juga orang tua gitu ya. Karena memang mungkin di masing-masing daerah sudah menetapkan bagaimana proses atau penerapan pembelajaran. Dan tadi satu catatan dari Pak Prapto yang mungkin guru agak lega ya, jadi Kemendikbud juga sudah menyesuaikan kurikulum gitu, sehingga orientasinya tidak lagi, artinya tidak hanya lagi
menuntaskan kurikulum yang ada, tapi guru dan kepala sekolah dan perangkatnya tentu nanti bisa mengelaborasi bersama. Tadi juga sudah diinformasikan, ini ada guruberbagi.kemendikbud.go.id bagi Bapak Ibu guru yang hadir, tentu ini nanti bisa menjadi satu bahan untuk berselancar gitu ya. Baik Bapak Ibu yang ingin ada pertanyaan silahkan ditampung dulu atau dituliskan dulu boleh ya. Kita akan lanjut ke narasumber kita yang kedua. Ini ada Bapak Dr. Muhammad Fahri spesialis paru. Pak Dr. Fahri akan menyampaikan materi tentang bagaimana menjaga kesehatan paru-paru di masa pandemi COVID-19 ini. Kepada Pak Dokter, disilakan. Ya, ada paling pertama kita mengetahui dulu tentang definisi coronavirus disease yang semua sudah tahu, Bapak Ibu semua sudah tahu, yang disebabkan oleh coronavirus, ya, novel pertama kali terjadi pada 2019 di Wuhan ini. Kemudian ya, itu adalah jenisnya adalah coronavirus, ya, yang dulu ya sebelumnya bagian dari SARS, ya, Severe Acute Respiratory Illness, ya, dan terjadi pada tahun 2002, 2004, ya, kita kenal ada Middle East coronavirus, MERS-CoV, ya, sebelumnya ada SARS-CoV yang menjadi penyebab dari semua coronavirus ini. Dan edisi 2019 ini disebut penyakitnya adalah COVID-19. Dia termasuk genus beta coronavirus yang hasil analisis filogenetiknya menunjukkan bahwa virus ini masuk dalam subgenus yang sama dengan coronavirus yang lainnya. Nah, yang penting kita ketahui adalah transmisinya terjadi melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin, ya, percikan air liur, yaitu disebut sebagai droplet. Ini sedikit patofisiologinya, dia adalah akan mengikat, ya, kita sebut reseptor ACE yang banyak terdapat pada tubuh manusia, yang banyak menempel pada mukosa. Jadi pada umumnya dia akan masuk, ya, menempel pada mukosa, makanya yaitu di mukosa hidung, mata, mulut, ya, dan mohon maaf sampai ke dubur. Kemudian manifestasi klinisnya mulai dari asimptomatis yang tanpa gejala, ya, replikasi virusnya itu berkembang, virusnya berkembang dari di nasofaring di daerah hidung, kemudian mengalami masa inkubasi 3-14 hari, ya, dengan median hari adalah 5 hari. Onsetnya menimbulkan onset gejala awal, ya, terjadi replikasi virus akan berikatan dengan ACE tadi. 4-7 hari terjadi proses onset, ya, proses timbulnya gejala. Pada berikutnya adalah setelah 7 hari terjadi gejala pneumonia atau radang paru, ditandai dengan gejala demam, sesak, ya, kemudian kekurangan oksigen, hipoksemia, panel-panel laboratorium misalnya CRP akan meningkat. Dan sudah itu terjadi fase radang atau fase inflamasi. Apabila tidak tertangani dengan baik, maka akan terjadi proses lanjut dan bisa menyebabkan terjadinya meninggal. Nah, kalau kita lihat, ya, tidak hanya terdapat di paru tanda dan gejalanya, juga, ya, manifestasi dari virus ini bisa terdapat gejala pada sistem yang lain. Misalnya sistem gastrointestinal, yaitu di perut, ya, sistem pencernaan, terjadi nyeri di perut, mual muntah, sampai BAB berdarah. Atau BAB cair, maaf. Kemudian terjadi juga kemerahan di kulit atau ruam kulit, ya. Ya, bentuk-bentuk kemerahan yang mirip seperti penyakit-penyakit infeksi virus lainnya seperti morbilli, ya. Nah, bagaimana kita melihat membagi dalam diagnosisnya, yaitu sebagaimana kita telah ketahui semua, ada orang dalam pemantauan atau ODP. Ya, pada ODP ini, ya, dia pada saat ini tidak menampakkan gejala,
tapi ada kontak, ya. Kemudian masuk kepada pasien dalam pengawasan. Pada pasien dalam pengawasan ini sudah terdapat gejala pneumonia, gejala demam dengan suhu ada periode demam di atas 38 derajat. Dan pada saat inilah ya pasien tergantung dari berat ringannya gejala, bisa ringan, sedang, berat. Pada pasien dengan gejala ringan maka akan bisa dirawat di rumah, isolasi mandiri di rumah. Kemudian selanjutnya adalah dengan terdapatnya terinfeksi virus ini bisa terjadi orang dengan daya tahan tubuh yang baik, jadi tanpa gejala yang kita sebut sebagai OTG. Nah itu tidak bergejala dan memiliki risiko tertular, ya, orang yang terkonfirmasi COVID-19. Orang tanpa gejala atau OTG merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi. Ya. Kemudian petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar itu siapa saja itu bisa menyebabkan ya daya tahan tubuh baik tapi sudah terinfeksi oleh virus. Orang yang berada dalam satu ruangan yang sama dengan kasus dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Dan orang yang berpergian ya bersama radius lebih dari 1 meter dengan gejala jenis alat angkut ya kendaraan dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari. Kemudian selanjutnya adalah kasus yang terkonfirmasi. Jadi pasien COVID terkonfirmasi ya. Ini adalah yang positif dalam tes PCR ya atau tes swab. Nah, berat atau ringannya gejala, tadi kita telah sampaikan, ada yang tanpa gejala, kita sebut OTG. Orang tersebut sehat seperti kita biasa, tapi berpotensi untuk menularkan pada orang lain. Dan gejala ringan atau tidak ada komplikasi, ya, gejala infeksi saluran napas ada oleh virus dapat memiliki atau terjadi manifestasi atau keluhan seperti BAB, BAB cair, mual atau muntah, termasuk pneumonia ringan. Sampai kemudian gejala yang sedang atau moderat, ini gejala yang paling banyak yang terdapat di masyarakat. Dan akhirnya terjadi gejala berat sampai mengganggu oksigenasi ke dalam darah dan masuklah pada periode yang kritis atau gagal napas, ARDS, shock sepsis, dan sebagainya. Nah, kita ketahui apa sih tanda gejala yang umum yang kita bisa ketahui tentang mencurigakan karena COVID ini adalah ada demam, batuk kering, sulit bernafas atau sesak, gejala tambahan bisa disertai dengan nyeri kepala, nyeri otot, dan itu bisa mengenai sistem yang lain, ditandai pula dengan ada BAB cair, mual, muntah, dan ruam di kulit. Dalam pemeriksaan kita bisa ketahui orang tersebut menampakkan gejala sesak dengan suhu tubuh yang meningkat dan pada kelainan suara pada suara napas parunya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan pemeriksaan laboratorium yang dilakukan, kemudian dan pemeriksaan radiologi. Ini ada pemeriksaan yang cukup khas gambaran-gambaran tersebut yang biasa, itu gambaran pneumonia yang bisa kita lihat yang mencurigakan ke arah COVID. Nah, pemeriksaannya bagaimana dalam melakukan mendiagnosis tersebut? Yaitu ada 2 pemeriksaan utama, yaitu pemeriksaan rapid test dan pemeriksaan spesimen. Pemeriksaan spesimen ini dilakukan dengan mengambil spesimen dengan di nasofaring, kemudian dilakukan tes PCR dan dilihat hasilnya dari aktivitas dari ekspresi dari mRNA-nya. Kemudian ini ada alur-alur yang pada umumnya kalau kita menemukan gejala ringan, ya, dan itu semua adalah dilakukan isolasi di rumah. Kemudian rujuk ke rumah sakit apabila ada gejala sedang dan berat. Yang penting ya kita ketahui itu. Ya. Kemudian tadi bagaimana kita pedoman alur penanganan cepat COVID di Indonesia untuk masyarakat. Jadi masyarakat umum yang ingin tahu kesehatan mengenai apakah
tertular atau tidak, bisa menghubungi tadi yang dikatakan oleh Bapak Direktur BNPB, Kemenkes, dan kanal informasi lainnya. Kemudian masyarakat umum yang merasa ada kontak erat dengan orang COVID-19 ya dapat melakukan rapid test. Dan di sini ada kemungkinan hasilnya. Bila hasilnya negatif, melakukan perilaku hidup sehat. Bila hasilnya positif, bisa dilakukan karantina di rumah selama 14 hari, karantina mandiri. Kemudian orang yang datang dengan salah satu gejala pneumonia, demam, batuk, sesak, itu bisa dilakukan rapid test dengan hasil apabila negatif, tes dapat diulang 10 hari lagi. Hasilnya positif, dapat isolasi diri di rumah. Kemudian adalah apabila pasien tersebut ya masuk ke dalam perawatan yang disebut sebagai PDP, pasien dalam pengawasan. Ya, rapid test bisa dilakukan ya dan diobati sesuai gejala. Apabila hasil negatif, apabila hasilnya positif, gejala ringan, sedang, berat dapat dilakukan di rumah sakit rujukan. Ini adalah jadi tidak hanya ya kita mengetahui dari gambaran-gambaran klinis, tapi gambaran ronsen, dan yang mengutamakan membedakan positif dan negatifnya adalah dengan uji PCR dengan tes swab. Nah, ini adalah tata laksananya yang banyak kita lakukan di rumah sakit dari tanpa gejala. Yang penting adalah kita melakukan isolasi mandiri pada tanpa gejala. Kemudian kita mengkonsumsi obat-obatan atau makanan yang banyak mengandung antioksidan, vitamin, dan menjaga selalu mengukur suhu tubuh setiap 2 kali sehari. Dan begitu juga pada gejala yang ringan, tetap melakukan isolasi mandiri, kemudian melakukan ukur suhu setiap hari, gitu, selama 2 kali per hari. Kemudian pada gejala sedang, disinilah perlu pengawasan di rumah sakit, ya, sebagai di ruang isolasi sebagai pasien PDP. Dan begitu juga pada gejala yang berat bisa masuk isolasi ruang khusus. Kemudian pada tanpa gejala tadi pasien yang belum terkonfirmasi COVID sama, yang paling penting adalah isolasi mandiri di rumah, menjaga kesehatan, asupan vitamin, dan mengukur suhu 2 kali per hari. Begitu juga pada yang gejala ringan. Pada gejala berat, ya ada banyak pemeriksaan yang bisa kita lakukan di rumah sakit, dan tentunya pasien harus masuk dalam ruangan isolasi. Nah, apa yang dilakukan apabila dilakukan perawatan di rumah atau home care? Isolasi di rumah dapat dikerjakan sampai pasien mendapatkan hasil virologi negatif 2 kali berturut-turut dengan interval pengambilan sampel minimal 24 jam. Kemudian pasien mengukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam, segera berinformasi ke petugas pemantau FKTP atau keluarga jika ada peningkatan suhu di atas 38 derajat. Berada dalam ruangan yang memiliki ventilasi dan pencahayaan yang baik, jauh dari ruangan-ruangan yang lain. Ya. Anggota keluarga disarankan tinggal di ruangan yang berbeda, bila tidak memungkinkan, jaga jarak setidaknya 1 meter. Penjaga rawat sebaiknya 1 orang dan harus dalam keadaan yang sehat. Pasien tidak boleh dijenguk selama perawatan di rumah, jadi dihindarkan berkontak dengan orang lain. Pasien sebaiknya memakai masker bedah dan diganti setiap hari. Menetapkan etika batuk dan menggunakan tisu sekali pakai saat batuk dan bersin. Dan melakukan cuci tangan dengan langkah yang benar. Dan penjaga rawat menggunakan masker bedah juga, ya, berada dalam satu ruangan dengan pasien dan menggunakan sarung tangan medis bila harus berkontak dengan cairan-cairan yang keluar dari tubuh orang. Pasien harus disediakan alat makanan tersendiri apabila mengalami isolasi mandiri. Lingkungan pasien seperti kamar dan kamar mandi dapat dibersihkan dengan antiseptik dan sabun. Dan apabila pasien pulang dikriteriakan pulang,
WHO merekomendasikan 2 kali pemeriksaan dengan PCR. Nah, sebagai kita yang ada di dalam masyarakat, ya, dalam kehidupan sehari-hari, di level individu, ya, berkaitan juga dengan akan masuknya sekolah, ya, tahun ajaran baru, tetap dijaga protokol-protokol kesehatan. Misalnya mencuci tangan, menggunakan sabun, ya, paling penting menggunakan sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer. Kemudian hindari menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang belum dicuci, karena itu akan menyebabkan kontak, ya, dengan mukosa tubuh, ya, virusnya tersebut, sehingga terjadi penularan. Kemudian jangan berjabat tangan, sama juga untuk mencegah kontak. Hindari interaksi fisik dengan orang yang memiliki gejala sakit, yaitu misalnya gejala demam, batuk, sesak, ya, gejala-gejala pneumonia. Dan tadi, ya, jaga jarak, ya, minimal 1 sampai 2 meter dengan orang lain. Begitu juga nanti dalam kondisi keseharian di sekolah, ya, prosedur ini mesti tetap harus diperhatikan. Kemudian menggunakan masker, ya, dan menerapkan etika batuk dan bersin, ya. Etika batuk bersin itu adalah batuk bersin harus ditutup minimal dengan lengan, ya, supaya mencegah, ya, penyebaran dari percikan dahak atau air liur. Dan yang penting adalah setelah berpergian segera mandi, ya. Mandi dan baju bekas pakaian langsung dicuci menggunakan deterjen. Sehingga virus yang nempel juga di badan, ya, kita sekalian bisa luruh dengan dan rusak dengan deterjen. Dan bersihkan dan berikan disinfektan secara berkala pada benda-benda yang sering disentuh. Misalnya benda-benda di ruang kelas sebaiknya dilakukan, ya, disinfektansia setiap sekian waktu sekali, sehingga juga mencegah terjadinya penularan virus tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana mencegah di level masyarakat. Bagaimana yang ujung-ujungnya kita menjaga kesehatan paru kita di level masyarakat ini terhadap pandemi COVID. Misalnya sama juga tadi, dilarang berdekatan atau kontak fisik dengan orang yang mengatur jaraknya minimal 1 meter. Hindari penggunaan transportasi publik, ya, seperti kereta, bus, angkot yang tidak perlu. Ya, kalau kita perlu, ya mau nggak mau kita tetap menjalankan. Sebisa mungkin hindari dari, ya, berpergian pada jam sibuk ketika berpergian. Makanya diatur proses penjadwalan. Kemudian bekerja dari rumah, work from home. Tadi dikatakan oleh Bapak Direktur memang disesuaikan dengan zonasi daerah, yang mana yang sudah hijau, kuning, dan merah masih dianjurkan untuk melakukan work from home. Jika memungkinkan atau belajar dari rumah, jika memungkinkan, ya, kantor atau sekolah tetap memperlakukan ini pada zona-zona kuning atau zona yang merah. Kemudian dilarang berkumpul massal di kerumunan dan fasilitas umum. Hindari berpergian ke luar kota, luar negeri, termasuk tempat-tempat wisata. Hindari berkumpul, ya, dengan teman atau keluarga yang memerlukan banyak orang, termasuk berkunjung bersilaturahmi, tatap muka, dan menunda kegiatan yang bersama. Hubungi mereka yang lebih baik dengan alat-alat komunikasi sehingga silaturahmi tetap terjaga. Ya, gunakan tadi telepon untuk itu dan layanan online lainnya. Jika kita terdapat tanda dan gejala sakit, ya, lebih baik untuk dilarang mengunjungi orang tua atau lanjut usia. Jika ada tinggal di suatu rumah, ya, dengan mereka, hindari interaksi langsung dengan mereka. Jadi yang lebih sangat rentan tertular karena banyak penyakit penyertanya adalah orang-orang yang masuk pada usia usia tua atau usia manula. Sedangkan pada anak-anak memang daya tahan tubuhnya belum mencapai puncak, tapi pada umumnya, ya,
sedikit disertai penyakit penyerta. Karena penyakit penyerta pada anak umumnya penyakit kongenital yang didapat dari lahir. Kemudian adalah untuk sementara waktu anak sebaiknya ya melakukan permainan sendiri yang mencegah kontak dengan banyak orang. Untuk sementara waktu ya tadi apabila sekarang sudah bisa dilakukan ibadah secara bersama dengan protokol kesehatan bisa kita lakukan. Yang penting adalah apa kelanjutan, apa prognosisnya, akibat yang didapat. Ya, COVID-19 juga dikaitkan dengan kematian dan angka kesakitan yang tinggi. Faktor-faktor berikut dapat mempengaruhi atau dikaitkan dengan prognosis. Ya, usia pada umumnya lebih banyak pada usia tua. Jenis kelamin ya lebih banyak pada laki-laki, disertai komorbiditas dan komplikasi penyakit. Dan gejala klinis adalah hal yang utama yang mesti kita perhatikan. Tadi apabila terdapat gejala sakit, ya hendaknya kita menjauhkan diri dulu dari interaksi dan segera memeriksakan. Reinfeksi pasien yang sudah sembuh bisa terjadi, ya. Jadi makanya kita tetap harus menjaga protokol kesehatan agar dapat mencegah terinfeksinya penyakit COVID-19 ini. Dan akhir-akhir ini memang angka kejadian ya positif swabnya per hari di atas 1.000 sampai 2.000 pasien per hari yang terdapat di seluruh Indonesia dan berfluktuatif. Jakarta sudah mulai menurun. Ya, itu dikarenakan ya kedisiplinan kita dalam menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Sebagai kesimpulan dari saya bahwa COVID adalah penyakit baru yang menjadi pandemi. Penyakit ini harus diwaspadai karena penularan yang relatif cepat dan memiliki banyak manifestasi klinis di beberapa organ. Memiliki tingkat kematian atau mortalitas yang tidak dapat diabaikan dan belum adanya terapi definitif. Jadi antivirus spesifiknya belum ada. Kemudian vaksinasinya juga belum ada. Ya, hanya mengandalkan daya tahan tubuh dan pengobatan-pengobatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tetap menjaga kesehatan dan tidak lupa berdoa untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dalam diskusi nanti bisa lebih kita kembangkan. Baik, terima kasih Mbak. Dr. Fahri, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya, ada yang khusus dan spesifik ditujukan untuk Dr. Fahri, tapi nanti mungkin menjawabnya setelah narasumber yang lain menyampaikan materinya. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya juga bisa langsung menuliskan di kolom chat ya. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama materi yang akan disampaikan oleh Dr. Tuti Kurniati MKes AAK. Dr. Tuti akan menyampaikan materi tentang sekolah siaga COVID-19, aktivasi protokol berbasis UKS. Kepada Dr. Tuti, waktu dipersilahkan. Jadi, pada saat ini saya akan berbicara mengenai kesiapsiagaan sekolah dengan mengaktifasi UKS, ya. Langsung saja slide-nya, silakan. Nah, COVID-19 seperti tadi yang Dr. Fahri sampaikan, ini merupakan satu bencana. Di slide berikutnya kita akan lihat bahwa WHO sendiri sudah menyatakan COVID-19 adalah pandemi global. Dan dari keputusan Presiden RI itu juga menyatakan bahwa COVID-19 merupakan suatu bencana nasional. Lalu bagaimana dengan sekolah-sekolah kita? Bagaimana kesiapsiagaannya agar sekolah menjadi sekolah yang aman? Seperti gambar di bawah ini ya, kita lihat peserta didik itu mungkin ingin kembali ke sekolah, belajar bertatap muka,
tapi mereka mungkin takut, orang tua juga mungkin khawatir, apakah sekolahnya aman? Nah, disitulah perlunya kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana. Bagaimana kita menyiapkan sekolah siaga agar aman? Tentunya pertama menyiapkan sekolah siaga bencana. Kemudian melaksanakan protokol penanganan COVID-19 di institusi pendidikan, di mana protokol ini sudah dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya mengaktifasi usaha kesehatan sekolah dan tentu juga mengikuti petunjuk teknis pedoman penyelenggaraan pendidikan sekolah, madrasah, pesantren, Muhammadiyah pada pandemi COVID-19 sesuai dengan surat edaran Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah 5 Juni 2020. Bagaimana kita menyiapkan sekolah siaga bencana? Sekolah siaga bencana itu disiapkan ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana persiapan strukturnya, yaitu sarana dan prasarana. Yang kedua, bagaimana kesiapan dari non-strukturnya, yang terdiri dari pengetahuan dan sikap, kebijakan dan panduan, juga bagaimana rencana tanggap daruratnya. Dan pasti juga bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari semua kegiatan kesiapsiagaan bencana yang ada di sekolah. Nah, untuk struktur ini merupakan satu hal yang sangat penting karena membangun sekolah siaga itu pasti akan melibatkan kesiapan dari sarana, prasarana yang menjamin keamanan komunitas sekolahnya, menjamin lingkungan keselamatan untuk seluruh komunitas sekolah selama kegiatan belajar mengajar. Lalu kesiapsiagaan non-struktur. Ini terdiri dari pengetahuan dan sikap. Bahwa pengetahuan tentang bencana yang terjadi dan kesiapsiagaannya itu akan mengurangi dari risiko bencana. Seperti tadi Dr. Fahri sudah menjelaskan tentang COVID. Kalau kita memahami bagaimana COVID-19 dan bagaimana cara penata laksanaannya, maka itu akan mengurangi risiko dari bencana. Dan peningkatan pengetahuan dan sikap ini akan sangat efektif kalau ada kegiatan UKS, dokter kecil, pramuka, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang jelas dan terukur. Kemudian juga ada database warga didik yang siap akses. Ini merupakan kesiapan dari non-struktur. Ya, tidak kalah penting dari sikap dan pengetahuan, itu juga kebijakan dan panduan. Karena kebijakan merupakan payung legalitas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan di sekolah. Kebijakan ini merupakan sesuatu yang dibuat secara tertulis dan merupakan bukti fisik yang menjadi satu indikator bahwa sekolah dikatakan siap untuk mengantisipasi bencana. Contoh dari kebijakan adalah surat atau dokumen ya yang menyatakan pengintegrasian materi ke dalam materi sekolah atau muatan-muatan lokal atau kegiatan ekstrakurikuler. Lalu adanya SK pembentukan gugus siaga bencana di sekolah. Dalam SK ini harus tertulis kelompok-kelompok gugus tugasnya dan apa saja
tugas-tugas mereka. Kemudian juga dokumen tentang anggaran dan dana dari kegiatan kesiapsiagaan bencana. Dan adanya dokumen tentang simulasi evakuasi bencana yang dilakukan di sekolah. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana rencana tanggap darurat. Bagaimana kita punya rencana atau tindakan untuk merespon suatu kondisi darurat bencana sehingga mengurangi risiko. Yaitu contohnya dengan membuat salinan dokumen-dokumen, kemudian membuat rencana evakuasi, membuat prosedur tetap evakuasi, menyiapkan obat-obatan dan pertolongan pertama, membentuk posko usaha kesehatan sekolah, mengadakan pelatihan pertolongan pertama. Tidak kalah pentingnya yaitu latihan atau simulasi evakuasi secara rutin. Nah, untuk monitoring dan evaluasi biasanya dilakukan oleh komite sekolah atau bisa juga dari dinas Kemendikbud atau Dikdasmen. Dari monitoring ini untuk memantau bagaimana sekolah siaga bencana ini diterapkan, mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan apa saja, kemudian melakukan penilaian, mengetahui apa saja kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran, ya, dan kemudian melihat kemajuan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Itu adalah yang kita lakukan pada saat monitoring dan evaluasi. Bagaimana dengan protokol penanganan COVID-19 di institusi pendidikan? Pemerintah telah mengeluarkan protokol penanganan COVID-19 di institusi pendidikan. Baiklah, mungkin materinya bisa dilanjutkan. Jadi ada 16 ya protokol COVID-19 di institusi pendidikan, mulai dari koordinasi dengan dinas kesehatan tempat dalam menghadapi COVID, koordinasi jika terdapat ketidakhadiran yang signifikan, ya. Lalu ada instruksikan perilaku hidup sehat, tunda kegiatan di luar lingkungan sekolah, bersihkan ruangan, lakukan screening awal, lakukan pengukuran suhu. Jika orang tua atau siswa didik kembali dari negara terjangkit COVID, jangan mengantar atau menjemput anak. Kemudian sediakan sarana untuk cuci tangan. Pastikan makanan yang disediakan kantin sekolah itu sehat dan matang. Ya, monitor absensi, himbau warga sekolah yang sakit untuk isolasi di rumah. Alihkan tugas pendidik yang belum bisa hadir kepada yang lain. Tidak memberikan sanksi bagi yang tidak hadir karena sakit dan hindari kontak fisik langsung. Nah, untuk menerapkan protokol COVID-19 di sekolah, penting juga sekolah itu untuk mengaktifasi kegiatan UKS. Mengaktifasi kegiatan usaha kesehatan sekolah itu berarti kita melaksanakan trias UKS. Trias UKS itu terdiri dari 1, pendidikan kesehatan, 2, pelayanan kesehatan, dan 3, pembinaan lingkungan sekolah sehat. Nah, untuk sekolah-sekolah yang mempunyai UKS, beberapa hal ini perlu diperhatikan. Bagaimana aktivasi trias UKS dalam pencegahan COVID-19? Melalui pendidikan kesehatan, di mana penitik beratannya adalah upaya meningkatkan perilaku hidup sehat, ini merupakan satu kesiapsiagaan dalam bentuk non-struktur,
yaitu membuat kebijakan pencegahan COVID, membuat dan menjalankan protokol kesehatan, sosialisasi COVID-19, membuat flyer, banner, ya, melakukan preventif di mana semua masyarakat sekolah wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, jangan berkerumun, dan di dalam kelas tidak boleh lebih dari 50%. Dan juga seperti tadi, membuat database warga didik yang siap akses. Database ini sangat penting, terutama apabila ada kondisi misalnya ada satu warga didik, orang tua, atau murid yang mungkin positif terkena COVID-19. Nah, dengan mudah sekolah dapat men-tracing kalau database-nya siap akses. Seperti itu. Siapa saja yang nantinya harus diperiksa untuk kemudian dapat ditangani lebih lanjut. Lalu aktivasi Trias UKS untuk pencegahan yang kedua adalah pelayanan kesehatan. Di sini siswa dan guru yang kemungkinan terkena COVID-19 itu dideteksi secara dini. Melakukan screening COVID. Jadi memang sebaiknya sebelum belajar tatap muka dimulai, warga didik itu sudah melakukan rapid test atau swab test. Kemudian mengukur semua suhu murid dan guru pada saat akan masuk kelas atau sekolah. Memulangkan murid atau guru yang bersuhu 38 derajat. Memberikan obat pertolongan pertama bagi guru dan siswa yang sakit. Melakukan rujukan bagi siswa atau guru yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Bagaimana aktivasi untuk lingkungan kehidupan sekolah yang sehat? Ini merupakan salah satu kesiapsiagaan struktur. Karena ini berkaitan dengan lingkungan fisik. Yaitu bagaimana sekolah mengatur jarak antar bangku. Bagaimana sekolah melakukan disinfektan kepada seluruh sekolah dan menjaga kebersihan sekolah. Lalu penyediaan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun, menyediakan kantin sehat, kemudian menyediakan tempat pengantaran dan penjemputan siswa. Jadi diatur sedemikian rupa sehingga tidak menjadi berkerumun. Bagaimana dengan lingkungan mental dan sosialnya? Menyiapkan tempat konseling untuk warga didik. Jadi kemungkinan ada guru atau siswa yang terkena COVID, mereka perlu konsultasi, perlu konseling, bagaimana sekolah menyiapkannya. Lalu menginstruksikan kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik sehingga tidak ada cium tangan seperti ya. Biasanya di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu akan apabila masuk ya suka cium tangan, salim. Kemudian itulah tadi Trias UKS. Nah, bagaimana? Waktunya 2 menit lagi. Baik. Nah, ini Trias UKS ini kita aktifkan untuk apa? Agar sekolah itu menjadi sekolah yang aman dan sehat. Kalau dulu Trias UKS itu dilaksanakan agar sekolah menjadi sekolah sehat, maka sekarang menjadi sekolah yang aman dan sehat. Ya. Nah, dari Dikdasmen, dari Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah sendiri itu sudah mengeluarkan surat edaran nomor 66 tahun 2020 mengenai pedoman penyelenggaraan pendidikan sekolah pada masa pandemi COVID-19. Jadi untuk yang sekolah-sekolah Muhammadiyah yang akan dibuka harus memperhatikan surat edaran tersebut. Salah satunya adalah persyaratan untuk infrastruktur.
di mana sekolah wajib menyediakan fasilitas ruang UKS yang higienis dilengkapi dengan obat-obatan. Kemudian ada SOP berangkat sekolah, ada SOP ketika mereka tiba di sekolah, ada SOP mengenai tim gugus sekolah. Ya, jadi ada pembentukan tim gugus sekolah yang memastikan SOP sekolah aman COVID-19 itu dijalankan dengan baik. Sebetulnya saya sharekan hiperlinknya kalau bagi yang ingin dapat. Nah, untuk UKS, kenapa sih UKS itu penting bagi sekolah? Karena UKS ini sebagai wujud kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana, sebagai wujud keikutsertaan sekolah terhadap program kesehatan, sebagai wujud kepedulian sekolah terhadap perilaku sehat dan derajat kesehatan siswa, sebagai wujud peningkatan kualitas sekolah dan merupakan amanah dari Surat Edaran Majelis Dikasmen nomor 66 tahun 2020. Sebetulnya di materi saya itu ada contoh-contoh, Mbak Ika, dari contoh-contoh kegiatan UKS. Ya, itu sudah mau akhir. Baik, di situ ada beberapa contoh-contoh kegiatan UKS. Kebetulan karena klinik kami, Klinik Ruslam itu mengelola 22 sekolah UKS ya. Kami punya program UKS itu ada 22 sekolah dari TK sampai SMA di wilayah DKI Jakarta. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan UKS kami, mulai dari penyuluhan, kemudian juga ada pengobatan, penyuluhan kepada orang tua, juga penyuluhan dan pembelajaran kepada Bapak Ibu guru mengenai pertolongan pertama di sekolah. Nah, sekarang untuk terakhir, Bapak mungkin dari pihak sekolah perlu memikirkan bagaimana dengan kesiapsiagaan sekolah Bapak Ibu. Apakah sudah menjadi sekolah yang siap siaga bencana? Siapkah sarana dan prasarananya? Kesiapan strukturnya bagaimana? Tempat cuci tangannya bagaimana? Sekolahnya untuk disinfektannya bagaimana? Apakah sudah mempunyai tim gugus tugas COVID-19 dan kebijakan lain yang mendukung? Apakah sudah memiliki UKS? Adakah tenaga kesehatan yang datang ke sekolah untuk memonitoring? Sudahkah memiliki database warga yang siap akses? Mungkin hal-hal seperti ini yang diperlukan bagi sekolah-sekolah agar siap menghadapi bencana, dalam hal ini adalah COVID-19. Sehingga sekolah menjadi tempat yang aman untuk kesehatan siswa. Sehingga sekolah yang aman dan sehat itu akan membuat warga didik, bukan hanya siswa, tapi juga guru itu merasa nyaman untuk belajar dan bekerja di situ. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tuti. Ini juga untuk Dr. Tuti sudah banyak pertanyaan ya. Sudah ada beberapa pertanyaan di chat. Nanti akan dijawab setelah pemateri yang terakhir menyampaikan. Bahkan tadi juga ini insya Allah untuk para peserta materi akan di-share oleh panitia. Tadi materi dari Dr. Fahri, Dr. Tuti, dan yang lainnya nanti insya Allah akan di-share oleh panitia. Banyak sekali Bu Tuti pertanyaan, karena ini memang yang hadir sepertinya sebagian besar adalah Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru ya. Ini juga ada yang bertanya, ini ada pelatihannya enggak kalau dari Klinik Ruslam? Mungkin series berikutnya ini bisa tentang pelatihan teknis UKS sebagai penanganan COVID-19 di sekolah ya. Ini menjadi catatan untuk panitia. Baik Bapak Ibu, yang keempat ini ada Bapak Alfa Mirahman MPhil PhD. Pak Alfa Mirahman ini akan berbicara tentang kebijakan tata kelola sekolah Muhammadiyah di masa pandemi COVID-19. Tapi tentu
ini tidak hanya untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah ya, yang non Muhammadiyah, sekolah negeri atau sekolah swasta yang lain pun tentu ini materi yang akan disampaikan oleh Pak Alfa akan sangat dan bermanfaat insya Allah. Disilahkan selanjutnya kepada Pak Alfa untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati panitia kegiatan webinar hari ini, MCCC dan teman-teman semua, Ibu Moderator, narasumber Pak Dr. Praptono, Pak Direktur. Terima kasih tadi sudah menyampaikan pemateriannya di paling awal. Saya juga ucapkan apresiasi kepada Dr. Tuti Kurniati, kepada Dr. Muhammad Fakhri, yang juga tadi secara tuntas, secara detail juga sudah menyampaikan berbagai hal. Pak Fakhri tadi menyampaikan berbagai hal terkait dengan COVID-19 ya, dan dihubungkan langsung dengan kesehatan. Bagaimana anak-anak kita harus menyikapi kondisi pada saat ini, termasuk orang tua dan guru-guru mereka. Dan Dr. Tuti tadi juga saya ucapkan atas nama majelis terima kasih atas follow-up-nya. Saya kira UKS, Unit Kesehatan Sekolah ini menjadi ujung tombak yang sangat penting, sangat krusial ya, untuk menjamin bahwa bukan hanya proses pembelajaran di sekolah itu berlangsung sebagaimana mestinya, tapi juga kesehatan daripada anak-anak didik kita, termasuk juga pendidik dan tenaga pendidik itu betul-betul dapat terjamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira saya tidak akan menampilkan lagi surat edaran dari kami karena sudah disebar ke seluruh Indonesia, dan saya kira Bapak Ibu sekalian yang saya hormati juga sudah merujuk ke sana. Mungkin akan lebih bermakna pada saat nanti kita melakukan diskusi. Jadi mungkin saya hanya akan highlight saja beberapa yang sudah kami tuliskan, dan lalu mungkin kita akan hubungkan dengan konteks kekinian, sebagaimana tadi yang disampaikan juga oleh Pak Dr. Praptono, bahwa yang paling penting, yang pertama itu adalah kita harus memperhatikan dan mengutamakan keselamatan, hifzu an-nafs, ya, dari peserta didik, santri, guru, ustadz, ya, dan tenaga kependidikan lainnya. Itu yang paling penting saya kira. Prinsip yang paling utama adalah keselamatan semuanya. Itu yang kita taruh di nomor yang pertama, dan saya kira kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Praptono tadi. Lalu juga yang kedua, tentu saja kita mengikuti ya apa yang sudah digariskan juga oleh pemerintah, bahwa kita tidak menuntut ketuntasan kurikulum. Bahkan pada saat ini sudah disederhanakan kurikulumnya, sebagaimana Pak Praptono tadi sampaikan, KD-KD-nya yang esensial saja, lalu assessment juga lebih kepada fokus pada literasi, numeracy, ya, dan karakter. Saya kira ini hal yang penting yang harus dicamkan juga ya oleh sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah Muhammadiyah. Ya, lalu tadi ada beberapa hal harus berorientasi pada anak, adaptif, terpadu, keterlibatan orang tua, dan umpan balik. Bapak Ibu sekalian, surat edaran yang kami buat itu adalah hasil kami berkonsultasi dengan sangat intensif dengan berbagai pihak, ya, di internal maupun eksternal Muhammadiyah. Di internal kami berkonsultasi dengan MCCC, karena itu panduannya, ya, surat edarannya lumayan tebal karena kami mengatur secara sangat teknis sekali supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan di masa-masa yang akan datang. Jadi semuanya insya Allah sudah terjawab di situ. Jadi yang pertama tadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita memperhatikan keselamatan jiwa, dan kami memastikan bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah itu harus memulai jalan baru kita. Artinya kita juga punya prinsip bahwa kita tidak merugikan anak-anak didik kita, tidak merugikan peserta didik kita. Ya, karena selama ini ada persepsi yang berkembang di tengah masyarakat, terutama orang-orang tua siswa yang bersekolah di Muhammadiyah, bahwa
tidak ada proses pembelajaran, ya, karena anak-anak itu berada di rumah. Nah, kita harus memastikan, meyakinkan kepada orang tua bahwa pembelajaran tahun ajaran baru itu kita mulai pada tanggal 13 Juli 2020. Artinya bahwa hak-hak anak-anak mereka tidak berkurang. Ya, kita tetap memenuhi apa yang menjadi hak anak-anak mereka dan anak-anak didik kita. Nah, tentu saja dalam hal ini kita harapkan juga orang tua juga memahami bahwa kewajiban mereka sebagai orang tua, ya, termasuk hal administrasi persekolahan dan lain sebagainya juga itu tidak berkurang. Ya, artinya berjalan seperti biasa. Hanya kami memahami dan menggarisbawahi bahwa dalam kondisi saat ini, ya, pembelajaran yang paling ideal demi keselamatan kita semua adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang menggunakan dalam jaringan atau metode lainnya. Ya, tidak selamanya semuanya harus dilakukan melalui internet, ya, bisa juga melalui penugasan-penugasan, tapi pembelajaran jarak jauh ini masih merupakan pilihan yang tepat untuk pada saat ini. Ya, ini adalah yang paling aman yang sudah kami pikirkan bersama. Ya, tentu saja seperti tadi Pak Praptono katakan, sekolah-sekolah juga diberikan kemungkinan untuk membuka pembelajaran tatap muka dan itu juga sudah kita atur, ya, di dalam panduan yang kami sampaikan, dan itu juga harus mengacu kepada keputusan pemerintah setempat berkonsultasi dengan Majelis Dikdasmen, dengan MCCC, apakah memang sudah bisa dilakukan pembelajaran tatap muka secara langsung. Dan ini harus melihat juga zona-zonanya, kalau zona merah, kuning, itu tentu saja masih belum bisa, termasuk juga kalau zona hijau, insya Allah juga baru bisa. Termasuk juga bukan hanya sekolah reguler, kami juga mengatur juga di dalam surat edaran yang kami buat, itu adalah untuk sekolah-sekolah berasrama. Ya, ini juga menjadi pembicaraan hangat pada saat ini, ya, di mana sekolah-sekolah berasrama atau Muhammadiyah boarding school, ya, sudah mulai akan menerima santri-santri mereka. Dan ini sudah kita atur Bapak Ibu sekalian di pedoman yang kami buat, ya, SOP berangkat dari rumah dan ketika tiba di pesantren, santri wajib mengisolasi mandiri di rumah masing-masing selama minimal 10 hari sebelum kedatangan di masing-masing pesantren. Memastikan kondisi fisik dan kondisi sehat. Ya, membawa peralatan makan minum sendiri, vitamin, masker, hand sanitizer selama dalam perjalanan. Wajib diantar oleh wali santri. Ya. Ya, pengantar tidak masuk ke asrama. Seluruh santri membawa kelengkapan surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan setempat, membawa surat keterangan hasil rapid test atau swab, surat pernyataan isolasi mandiri dari wali santri masing-masing. Santri wajib dicek suhu tubuh serta tetap menjaga jarak minimal 2 meter dan tidak berkerumun. Tidak bersalaman dengan pengasuh, ustadz, dan teman. Wali santri tidak diperkenankan menjenguk selama pandemi COVID-19 sebelum dinyatakan berakhir secara resmi oleh pemerintah. Dan ada banyak item-item lainnya yang betul-betul sudah kami buat secara sangat rinci dan kami sangat berharap ini semua betul-betul menjadi rujukan kita bersama. Dan yang paling penting lagi, terutama apa yang dikatakan oleh Pak Praptono, Pak Dr. Muhammad Fahri dan Dr. Tuti sendiri, bahwa hanya sekolah atau santri atau pesantren yang berada di zona hijau lah yang paling mungkin diperkenankan untuk bisa mengadakan pembelajaran tatap muka secara langsung. Itu pun dengan protokol yang sangat ketat. Tadi juga sudah disebutkan bergiliran, ya. Bahkan kalau untuk yang sekolah reguler aja, untuk kantin itu tidak diperkenankan untuk dibuka, makanan itu juga bawa sendiri masing-masing dari rumah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini semua sudah kita atur secara sangat detail. Yang jelas dalam masa pandemi saat ini memang ujian yang cukup berat untuk kita semua. Hendaknya kita semua juga bersabar, saling membantu, saling tolong-menolong, dan saling meringankan satu sama lain. Dan pesan dari kami yang juga masuk dalam klausul kami, bahkan kami juga menggarisbawahi agar tidak terjadi demoralisasi di antara kalangan peserta didik, merasa bosan, merasa berat. Ya. Karena itu
pendidik dalam menjalankan proses pembelajaran harus membawakan semua ini semua dengan optimisme dan rasa gembira. Artinya apa? Artinya semangat ini semoga bisa tertularkan kepada siswa-siswa yang juga sedang belajar dari rumah, sehingga mereka tidak merasa berat, tidak merasa bosan, tapi merasa ikut optimis, gembira, ya, dan tetap melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya, dan bukan hanya terjadi transfer of knowledge, tapi transfer of values atau transfer nilai-nilai pendidikan karakter diharapkan juga tetap berlangsung. Ya, salah satunya sebagaimana kami sebut di situ bahwa pendidik diharapkan tetap membawakan semua ini dengan rasa optimisme dan rasa gembira ketika berinteraksi secara daring dengan siswa-siswa mereka, agar siswa-siswa mereka juga tetap semangat, tetap optimis, dan tidak terbebani. Awal-awal kemarin pada saat pembelajaran jarak jauh dimulai, memang karena masih terkejut, ya, banyak guru-guru yang masih menggunakan aplikasi WhatsApp, tidak tahu apa yang harus digunakan, apa yang harus dilakukan, memberikan tugas sebanyak-banyaknya kepada siswa-siswa. Akibatnya siswa-siswa merasa berat, dan akhirnya timbul persepsi bahwa pembelajaran daring membosankan dan berat. Tapi lambat laun, sekarang kita melihat begitu banyak diskusi-diskusi webinar di antara guru-guru yang sharing best practices, bahkan Kemdikbud sudah juga memberikan guru berbagi at kemdikbud.go.id, ya, di mana sekarang guru-guru dapat saling sharing, dapat mengunduh materi-materi yang sudah disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Jadi sekarang saya kira tidak punya pilihan lagi, kecuali memang kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini secara meaningful, secara bermakna, dan substansi bagi siswa-siswa itu tetap diberikan. Artinya tidak berkurang, hanya ada penyesuaian, dan tuntutan ketuntasan kurikulum juga tidak dituntut secara maksimal, sebagaimana tadi sudah diuraikan oleh Pak Direktur Praptono. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira kita tinggal mengindahkan saja apa yang tadi sudah disampaikan secara sangat detail oleh Pak Praptono, Dr. Tuti, Dr. Muhammad Fahri, ya, agar kita melakukan protokol kesehatan ini dengan ketat. Ya, hanya dan prinsip utamanya tadi adalah keselamatan jiwa kita semua, dan yang kedua kita juga memastikan bahwa hak-hak peserta didik, hak-hak santri-santri kita tidak berkurang, substansi tetap kita berikan, hanya mungkin ada penyesuaian. Artinya apa? Prinsip bahwa tanggal Juli 2020 ini, tahun ajaran baru, tetap kita laksanakan sesuai dengan agenda yang sudah kita tentukan sebelumnya. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan, Ibu Moderator. Mungkin nanti bisa akan lebih hidup, lebih bermakna ketika kita melaksanakan diskusi atau tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfa. Bapak Ibu peserta webinar, peserta diskusi pada siang hari ini, 4 narasumber kita sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa tentunya, dan ini menjadi satu pencerahan bagi kita semua. Dan ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kepada 4 narasumber kita. Dan Bapak Ibu, tadi sudah di-share link untuk tindak lanjut ya, link untuk rencana tindak lanjut dari daring kita ini. Dan untuk kesempatan diskusi kita kali ini nanti juga akan ada door prize yang akan diberikan oleh Klinik Ruslam. Ada masker, hand sanitizer, hand soap untuk 10 peserta terpilih. Nanti akan dipilih oleh panitia tentunya, dan insya Allah nanti akan dihubungi oleh panitia. Baik, Bapak Ibu narasumber, ini sudah banyak sekali pertanyaan. Nanti kami berikan kesempatan untuk 3 penanya untuk secara langsung sambil saya membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada ya. Untuk yang ingin bertanya secara langsung silahkan melambaikan tangannya supaya nanti host bisa unmute. Saya ingin bacakan dulu pertanyaan untuk Dr. Fahri. Ini banyak sekali Pak Dokter. Tadi ada pertanyaan yang karena memiliki penyakit yang kalau kena debu itu sesak napas seperti kucing kejepit gitu ya. Itu harus bagaimana Dok? Karena kalau rapid test nanti khawatir
hasilnya malah corona gitu. Padahal itu memang penyakit yang sudah dialami sejak lama, atau penyakit sesak napas yang sudah dialami sejak lama. Terus juga orang yang punya daya tahan tubuh yang kuat itu apakah bisa sembuh tanpa pengobatan ke rumah sakit? Itu mungkin 2 pertanyaan dulu untuk Dr. Fahri. Dipersilakan, Dok. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, pertama memang kalau kita punya penyakit di bidang respirasi dengan tadi sesak napas, suara napas seperti kucing, itu memang ada tanda dan gejala penyakit, misalnya penyakit penyempitan saluran napas, yang memang itu perlu di-maintain dengan pengobatan-pengobatan dan menjaga daya tahan tubuh. Tapi dengan Bapak Ibu nggak perlu khawatir untuk mendatangi fasilitas kesehatan, misalnya rumah sakit. Memang ada rasa ketakutan. Dan untuk pemeriksaan, ya, misalnya rapid test untuk screening terhadap COVID, memang itu baru dibutuhkan, baru diperlukan kalau memang ada tanda dan gejala yang lebih spesifik lagi terhadap gejala pneumonia, yaitu radang paru karena infeksi, dalam hal ini infeksi virus. Misalnya ada batuk, tidak hanya sesak yang tadi ditampilkan, gejalanya di samping itu juga ada demam. Itu tanda yang khas pada pneumonia. Baru kita melakukan ya screening dengan pemeriksaan rapid. Kalau kita datang ke rumah sakit juga belum langsung melakukan dengan pemeriksaan itu, tapi kita lakukan pemeriksaan awal, misalnya ronsen dan pemeriksaan darah. Jadi pertama tidak perlu khawatir, kedua tidak dalam memeriksakan kesehatan sesuai dengan tanda dan gejala yang kita alami seperti tadi yang Ibu tampilkan gejalanya tersebut, tidak langsung kita memeriksakan diri untuk mencurigai terhadap penyakit COVID. Ini pun juga harus disertai dengan faktor risiko, misalnya kontak. Nah, itu yang saya dapat jawab untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, mohon maaf, Mbak Ika. Pertanyaan yang kedua itu apakah orang yang punya daya tahan tubuh kuat itu bisa sembuh tanpa harus pengobatan ke rumah sakit? Ya, terhadap penyakit COVID-19 ini pada dasarnya belum kita temukan obat yang spesifik untuk mengatasi virus tersebut. Jadi yang penting adalah daya tahan tubuh yang baik. Maka pada kasus-kasus penyakit COVID dengan gejala ringan itu dilakukan dengan pengawasan mandiri di rumah atau berdiam diri di rumah. Oleh karena itu daya tahan tubuh sangat dibutuhkan. Jadi dengan daya tahan tubuh yang baik tentunya ya virus tersebut bisa tidak berkembang, tidak menginfeksi, dan akibatnya dia akan mati dan kita kembali dalam keadaan posisi yang sembuh kembali. Gitu. Jadi daya tahan tubuh memang ya faktor utama penentu untuk kesembuhan. Obat-obatan yang ada itu adalah supporting seperti antivirus yang dipakai untuk pengobatan SARS, itu juga dipakai untuk COVID ini. Tapi itu hanya untuk membantu mengatasi, ya. Dan pemakaian obat-obatan vitamin misalnya, ya sebagai antioksidan juga tujuannya memelihara sel tubuh sehingga memperbaiki daya tahan tubuh. Jadi intinya benar, ya peningkatan atau daya tahan tubuh yang baik itu akan ya menyebabkan pada orang dengan infeksi ringan akan sembuh sendiri dari penyakit COVID tersebut. Tapi perlu ya isolasi mandiri. Gitu. Baik itu Mbak. Jawaban yang kemudiannya. Ya, baik. Baik, terima kasih Dr. Fahri. Ini masih ada pertanyaan lagi untuk Dr. Fahri, tapi ini juga banyak pertanyaan untuk Dr. Tuti. Mungkin selanjutnya yang pertanyaan untuk Dr. Tuti terlebih dahulu ya. Pertanyaannya Dok dari Pak
Syahbandi Syahril. Pak Syahbandi bertanya, tadi ada kebijakan panduan, ada SK gugus siaga. Nah, di dalam SK gugus siaga itu, apakah guru-guru atau anak-anak yang tergabung di dalam PMR, Dok? Terus juga, apakah ini apakah nanti bisa minta contoh latihan atau simulasi tanggap COVID di sekolah? Ini mungkin di materinya Dr. Tuti yang akan di-share sudah ada ya. Silakan, Dok, ini pertanyaannya. Baik. Apakah guru-guru atau anak-anak yang tergabung dalam PMR? Ya. Jadi untuk SK gugus tugas COVID, memang diharapkan dari masing-masing sekolah itu membuat SK gugus tugas COVID, dan ini ada panduannya, Mbak Ika. Nanti Pak Mas Huri itu kebetulan juga dari MDMC, juga dari MCCC, itu nanti akan men-share bagaimana panduan untuk pembuatan gugus tugas COVID. Ya, tentunya gugus tugas COVID ini bekerja sama, berjejaring dengan gugus tugas COVID di wilayahnya. Karena gugus tugas COVID itu satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Nah, dengan yang di sekolah, tentunya ini juga akan melibatkan guru-guru, orang tua murid, ya, mungkin ada beberapa orang tua murid yang tergabung di dalam komite sekolah atau POMG, tetapi rasanya tidak untuk anak didik, ya, karena biasanya tugas gugus COVID ini merupakan suatu tugas yang strategis. Kemudian untuk pembuat tadi pelatihan mengenai dokter kecil, PMR, yaitu nanti mungkin teknis ya. Kami nanti setelah ini memang berencana untuk menindaklanjuti dari webinar ini untuk sekolah-sekolah yang berminat dan mungkin memerlukan, kami akan membuat mengenai teknis-teknis bagaimana misalnya pertolongan pertama, penanganan kecelakaan di sekolah, atau bagaimana screening COVID misalnya pada anak didik apabila nanti sudah tatap muka seperti itu. Lalu tadi juga ada pertanyaan beberapa tadi mengenai SK tim gugus COVID ya, nanti insya Allah akan di-share berbarengan dengan materi untuk contohnya. Nah, ada yang bertanya mengenai UKS. Bagaimana sih cara membentuk UKS di sekolah untuk sekolah-sekolah yang belum ada UKS-nya? Nah, untuk sekolah yang belum ada UKS-nya, yang jelas pasti pertama kali dibentuk tim, ada SK-nya bahwa ada tim yang untuk kegiatan UKS ini. Kemudian ada tempatnya. Kemudian tim ini juga membuat rencana kerja, membuat kegiatan, anggaran, dan beberapa hal lainnya seperti bagaimanakah kerjasamanya dengan puskesmas dan tenaga kesehatan lainnya. Itu salah satu cara untuk membuat unit usaha kesehatan sekolah. Bisa dari yang sederhana dulu, misalnya saat ditunjuknya satu orang guru sebagai penanggung jawab usaha kesehatan sekolah, misalnya seperti itu. Kalau belum ada satu tim. Tapi memang sebaiknya dilakukan oleh beberapa orang sebagai tim. Demikian Mbak Ika. Ya, terima kasih Dok. Ini sebenarnya ada pertanyaan tambahan nih. Untuk pengaktifan UKS di sekolah itu kira-kira masih boleh nggak melibatkan siswa? Kalau pengaktifan UKS-nya, kita lihat apakah sekolah tersebut sudah punya UKS belum? Oke. Kalau belum punya UKS, tadi seperti saya bilang, buat sekretariat, semacam sekretariat. Jadi nanti melapor ke puskesmas, melapor ke jejaring setempat, karena tetap pemangku wilayah kesehatannya adalah puskesmas setempat.
kemudian membuat rencana kerja, membuat tim. Apabila sudah dibentuk timnya, ada kegiatan seperti pelatihan dokter kecil, mungkin dokter-dokter kecil ini nanti bisa diperbantukan dalam beberapa kegiatan UKS. Itu untuk dokter-dokter kecil yang sudah dilatih. Seperti itu Mbak Ika. Ya, baik, terima kasih Dr. Tuti, Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya secara langsung, dipersilakan melambaikan tangannya ya, nanti akan dibantu oleh host untuk meng-unmute. Sambil menunggu yang ingin bertanya secara langsung, ini ada pertanyaan dari Ibu Nur Afni, dosen UHAMKA, yang juga bergabung dalam kesempatan siang hari ini. Ini mungkin Pak Alfa ini yang cocok untuk menjawab ya. Bagaimana cara mengedukasi guru dan karyawan dan juga siswa mengenai apa yang boleh, apa yang tidak. Karena sejauh ini himbauan hanya sebatas protokol kesehatan, sementara untuk menerapkannya itu anak-anak mempunyai kesulitan untuk mencerna informasi. Mungkin ini konteksnya untuk anak usia sekolah dasar ya. Karena Bu Afni ini dosen PGSD, jadi mungkin kalau untuk anak-anak SD kan memang agak butuh penyampaian khusus mana yang boleh, mana yang tidak gitu. Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Alfa ya Pak. Baik, terima kasih Bu Moderator. Saya kira kuncinya pada saat kondisi seperti saat ini adalah komunikasi yang intensif antara sekolah, dalam hal ini guru-guru, dengan orang tua siswa. Jadi perlu ada misalnya dibuat WhatsApp group khusus ya untuk satu kelas ya, di mana di situ guru-guru beserta orang-orang tua siswa itu saling berkomunikasi satu sama lain. Dan itu sudah kita tulis juga secara sangat jelas di panduan yang sudah kita berikan. Nah, terutama ya ini kalau berdasarkan survei yang kami sebarkan beberapa waktu yang lalu, memang anak-anak di pendidikan dasar ya itu belum bisa untuk penuhnya belajar pendidikan jarak jauh secara mandiri. Tapi semakin meningkat usianya, jenjangnya ke SMP, SMA, kemandirian mereka semakin terlihat. Jadi kalau untuk siswa sekolah dasar, ini keterlibatan orang tua yang sangat esensial, sangat perlu, dan dalam hal ini kami mendorong harus ada komunikasi yang intensif antara guru, sekolah dengan wali-wali siswa atau orang tua siswa yang ada di sekolah atau di kelas khusus tersebut. Ya. Dalam hal ini saya kira kami juga mendorong Majelis Sikdasmen di daerah ya untuk secara aktif ya. Saya kira dari beberapa tempat kemarin saya juga mengikuti Rakerwil Majelis Sikdasmen di Lampung ya. Juga di tempat yang lainnya, saya kira Majelis Sikdasmen juga sudah mulai bergiat ya untuk bisa secara aktif juga mendorong sekolah-sekolah memberikan stimulan-stimulan, memberikan semangat, ya tip-tip khusus ya agar pembelajaran bisa berlangsung dengan baik ya. Terutama dalam hal ini untuk pendidikan jarak jauh, saya kira kita butuh perhatian khusus terutama untuk pendidikan dasar ya, karena anak-anak ya mungkin belum bisa secara mandiri untuk bisa belajar dari rumah secara jarak jauh. Ada satu contoh misalnya sekolah di Gorontalo yang mereka tidak kesulitan dalam melakukan pendidikan jarak jauh ini karena sejak dari awal kepala sekolah dan gurunya aktif berkomunikasi dengan orang tua. Ya, jadi mispersepsi, kebingungan dari orang tua ya itu bisa terselesaikan dengan silaturahim, dengan komunikasi yang baik. Pada saat itu secara bergilir orang tuanya memang diundang ke rumah ke sekolah dengan protokol ketat, bergantian dan dijelaskan secara langsung kepada mereka ya oleh kepala sekolah dan oleh guru-guru bagaimana pendidikan jarak jauh ini harus dilaksanakan dan bagaimana protokol kesehatan ya itu harus diindahkan sedetail mungkin demi keselamatan semua, bukan hanya siswa, bukan hanya tenaga pendidik, tapi juga keluarga ya, keluarga dari siswa dan keluarga dari tenaga pendidik itu sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Alfa. Ya, jadi memang perlu ini ya. Yang paling utama adalah kesehatan dan keselamatan untuk warga sekolah.
Ini ada pertanyaan dari Ibu Sisilia Revanali. Ini ada 3 pertanyaan nih. Nanti mungkin ini Dr. Fahri dan Dr. Tuti bisa menjawab ya. Yang pertama, seberapa efektifkah pemeriksaan suhu tubuh menggunakan alat termogan? Karena kalau kita dari luar, habis kena cuaca panas, udara, angin, suhu tubuh kita itu kadang sampai 38 derajat gitu ya, padahal kita tidak memiliki keluhan apa-apa dengan suhu 38 derajat itu. Terus juga bagaimana respon kita jika ada anak yang suhu tubuhnya 38 derajat, agar anak itu tidak trauma untuk datang ke sekolah. Ini nanti bisa dibantu dijawab juga dengan yang lain. Dan yang terakhir ini, perlukah pemeriksaan rapid test untuk guru-guru untuk menghadapi era new normal ini, untuk menghindari OTG, orang tanpa gejala? Dipersilakan mungkin Dr. Fahri atau Dr. Fahri terlebih dahulu ya. Nanti disambung dengan Dr. Tuti. Baik. Tadi tentang pertama tentang apa pemeriksaannya? Seberapa efektif pemeriksaan suhu tubuh menggunakan alat termogan? Ya, memang banyak pemeriksaan dengan alat-alat sensor seperti misalnya dengan alat pemeriksaan suhu dengan air raksa, juga dengan termogan. Memang apabila kita berpindah dari kondisi yang panas ke kondisi yang lebih dingin, memang kita akan terasa suhu kita lebih panas. Tapi dalam pemeriksaan sebenarnya kita tidak menemukan, ya, diperiksakan suhu tubuh adalah suhu yang perubahannya tidak terlalu besar. Jadi tetap kecuali ada infeksi yang menyebabkan terjadinya radang, inflamasi, itu baru terjadi peningkatan suhu di dalam tubuh. Baru apabila dilakukan pemeriksaan, suhunya akan meningkat temperatur tubuh. Jadi pemeriksaan dengan termogan itu adalah cukup efektif. Apabila ada perpindahan dari posisi luar ke dalam, tidak merubah daripada suhu tubuh kita. Tapi apabila ada demam, peningkatan suhu di atas 38, itu adalah memang terjadi peningkatan suhu tubuh kita akibat berbagai proses, akibat radang, infeksi yang terjadi dari dalam tubuh kita. Gitu, Mbak. Ya, terima kasih Dr. Fahri. Mungkin Dr. Tuti bisa menambahkan? Baik, saya mungkin menambahkan sedikit mengenai apa yang harus kita lakukan apabila ada siswa yang pada saat screening ternyata suhu tubuhnya 38 derajat Celcius. Inilah pentingnya protokol itu dilaksanakan, pentingnya screening, kemudian pentingnya adanya tim dan juga lokasi. Jadi kalau anak itu suhunya 38 derajat, sesuai dengan protokol, siswa harus dipulangkan, dalam arti tidak bisa mengikuti pelajaran. Tapi bagaimana caranya? Siswa mungkin bisa diajak ke suatu tempat yang khusus. Nah, sekolah menyediakan ruang khusus, kalau mungkin ada ruang UKS, mungkin bisa dipakai ruang UKS, atau di ruang khusus, dan ditemani oleh guru. Siapakah tim nanti dari guru yang akan menjadi untuk menenangkan siswa tersebut supaya secara psikologis tidak berdampak kepada siswa. Lalu siapa yang menghubungi orang tuanya? Nah, disinilah peran dari database warga didik, database dari siswa yang bisa diakses dengan cepat. Dan bagaimana protokol pemulangannya juga kepada orang tua. Apakah dijemput oleh orang tua ataukah diantar oleh pihak sekolah ke rumah? Dan apakah perlu dirujuk ke puskesmas untuk dilakukan tes-tes pemeriksaan yang lain? Dan ini
harus sesuai tertuang di dalam protokol yang ada di dalam sekolah. Ya. Baik, terima kasih Dokter Tuti. Ibu Bapak peserta mungkin yang tidak bertanya bisa meng-unmute suaranya ya, karena agak terganggu jalannya diskusi kita. Dokter Tuti, ini ada jauh sekali dari Papua yang bertanya, Ibu Sutinah dari Papua. Pertanyaannya khusus ke Dokter Tuti nih. Saya berusia 52 tahun, kondisi saya sehat, biasa sih dan pegel-pegel. Saya guru di madrasah yang berbasis ponpes. Apakah saya layak mengajar di depan kelas? Nah, ini bagaimana tanggapannya Dokter Tuti? Masih 52 tahun. Oh ya. Assalamualaikum Ibu, jauh-jauh dari Papua ikut. Terima kasih ya Ibu. Saya juga 52 tahun Bu, sama kita ya. Waalaikumsalam, ya Dok. Terima kasih. Ya, Ibu Sutina. Kalau Ibu badannya tidak demam, suhu tubuhnya normal, tidak sakit tenggorokan, kemudian tidak baru berpergian jauh, tidak habis berkerumun, itu Ibu bisa mengajar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Ibu, dengan menjaga dari siswa, kemudian Ibu memakai masker, Ibu menjaga penularan. Penularan itu bisa dari mata, masuk melalui hidung, dan juga mulut. Jadi itu adalah hal-hal yang harus kita jaga. Ya Bu, jadi kalau Ibu hanya pegal-pegal, insya Allah tidak apa-apa. Oke Dok, terima kasih Dok. Ya, insya Allah sehat ya Bu Sutinah ya, jauh-jauh di Papua, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Amin. Ini ada pertanyaan, ini sepertinya pertanyaannya untuk Pak Praptono. Jadi kami di grup sekolah udah ada dibagikan link RPP dari web Kemendikbud. Nah, di RPP tersebut ada yang tidak sesuai dengan KD atau di luar jalur KD. Ini sepertinya fokus pertanyaannya ini apakah bisa dielaborasi oleh Bapak Ibu guru untuk untuk memadukan sesuai dengan KD. Pak Praptono masih bergabung ya Pak? Atau mungkin bisa Pak Alfa yang menjawab. Ini RPP yang ada di web Kemendikbud, ada yang di luar KD, apakah bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu guru? Baik, saya kira sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Praptono bahwa KD-KD-nya pun KD-KD yang esensial saja. Jadi ini betul-betul terpulang kepada kreativitas ya dan inovasi daripada guru-guru. Kalau memang itu KD-nya KD esensial ya perlu kita berikan. Kalau memang di luar itu ya kita utamakan yang esensial, kita pilih. Jadi dari sekian KD kita pilih yang memang betul-betul esensial yang lalu kita berikan. Ya. Berarti artinya apa? Artinya kita harus betul-betul selektif, ya selektif betul saya kira. Itu aja Bu. Iya, terima kasih Pak Alfa. Mungkin memang ini kegampangan para guru ya, takut nanti KD-nya nggak tuntas gitu ya. Sebenarnya kalau dari Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah itu ada nggak Pak presentasenya misalnya? Misalnya 80% harus tuntas gitu atau bagaimana Pak? Kita mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Kemdikbud bahwa kita tidak menuntut ketuntasan kurikulum secara optimal ya, dalam kondisi saat ini. Bahkan dalam asesmen saja hanya ada 3 aspek yang akan ditekankan, yaitu literasi, numeracy, dan karakter. Ya. Jadi kita tidak menuntut ketuntasan kurikulum secara optimal dan KD-KD-nya pun yang ada dipilih yang memang betul-betul esensial, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi saya pikir jangan khawatir untuk guru-guru, gamang, segala macam ya, bahwa nanti tidak akan tuntas. Memang kita dalam kondisi darurat seperti saat ini,
Yang penting proses belajar mengajarnya bisa berjalan secara bermakna. Itu saja. Ya, baik. Terima kasih Pak Alfa. Penekanannya 3 hal ya, Bapak Ibu peserta literasi, numerasi, dan karakter. Ini ada pertanyaan mungkin Dr. Fahri yang akan menjawab ya. Dari Didin SDM 49 Kemayoran 2. Pertanyaannya, penelitian terbaru dari para ilmuwan bahwa virus COVID dapat menular dari penyebaran udara. WHO pun sudah menghasilkan penemuan ini. Pertanyaannya, Dok, langkah preventif pencegahannya harus seperti apa? Wabil khusus pencegahan untuk diri sendiri dan keluarga. Terima kasih. Nah, ini memang 2 hari belakangan ini heboh ya, katanya COVID itu nggak hanya lewat droplet yang masuk melalui mukosa, tapi juga menyebar melalui udara. Silakan, Dr. Fahri. Ya, baik, terima kasih, Mbak. Memang itu selalu berubah-ubah. Pada awalnya penyebaran adalah melalui droplet, jadi percikan air liur atau dahak yang mengandung virus. Nah, seiring dengan itu virus itu akan oleh droplet itu akan jatuh ya sejarak yaitu 1 sampai 2 meter tersebut. Dan kemudian dengan didorong oleh udara atau angin itu akan terbang lebih jauh dan seolah-olah seperti droplet. Maka itu selalu terjadi perdebatan ya, apakah droplet atau airborne. Sehingga WHO sendiri sampai saat ini juga berubah-ubah keputusannya. Yang terakhir memang kita dengar dalam dua hari terakhir adalah dianggap sebagai airborne disease. Jadi dihantarkan melalui udara, tetap dia akan masuk ke mukosa. Dalam hal ini hidung, mata, dan sebagainya. Nah, pencegahannya seperti yang kita lakukan, yang telah kita lakukan sampai saat ini, yaitu tetap menutup ya mukosa-mukosa tersebut, baik mata, hidung, kemudian mulut. Nah, dalam hal ini secara teknis misalnya tetap memakai masker. Dan yang kedua, untuk melindungi mata mungkin ya dibutuhkan facelift sehingga dapat mencegah transmisi ke mukosa yang ada di mata, dan juga tetap ya melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan perilaku menghindari diri dari kerumunan, kemudian dan sebagainya itu tetap kita harus lakukan, baik airborne maupun droplet. Ya, apalagi airborne, ya jadi kuman tersebut dihantarkan oleh udara, maka perilaku kehidupan sehat yang kita lakukan, protokol-protokol kesehatan COVID itu tetap harus kita lakukan. Misalnya tetap memakai masker, bila diperlukan memakai facelift, sehingga mencegah menempelnya kuman atau virus tersebut ke mukosa-mukosa tubuh. Saya rasa seperti itu, Mbak, jawabannya. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Jadi memang tindakan preventifnya ya kita tetap menjaga kesehatan kita ya, pakai masker, face shield, dan seterusnya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Mohon penjelasan Dr. Tuti. Saat ini ada kekhawatiran dari masyarakat tentang pelaksanaan rapid test, yaitu petugas mengganti APD, khususnya sarung tangan. Jadi dikhawatirkan justru tertular dari sarung tangan petugas medis yang sudah terkontaminasi. Nah, ini memang karena kita nggak pernah tahu siapa di antara kita yang kena ya, Dr. Tuti ya. Ini mohon penjelasan Dr. Tuti. Nah, jadi pertanyaannya ke Dr. Tuti. Dipersilakan, Dok. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mau menyapa guru-guru PCM Romangun. Kemudian untuk mengenai rapid test, memang beberapa kekhawatiran ada beberapa pemeriksaan yang pemeriksaannya sekaligus 100 orang misalnya, ada yang bahkan sampai 500 orang sekaligus.
Jadi yang dilihat oleh masyarakat mungkin beberapa petugas itu pada saat pengambilan darah tidak lagi mengganti sarung tangan. Tetapi kita juga harus lihat prosedur dari yang petugas laksanakan. Apakah prosedurnya itu dengan flebotomi dari vena misalnya, atau dari darah perifer yang di ujung, seperti itu. Kalau misalnya diambilnya dari vena, itu memakai spet, dan itu memang juga ada tata caranya, ada pelatihannya. Petugas itu tahu sekali, dan kontaminasi itu kecil karena biasanya yang masuk ke dalam vena itu adalah jarumnya, dan darah tidak mengalir keluar. Nah, tapi bagaimana dengan yang memakai sekali darahnya memang keluarnya terkontaminasi sampai nah, ini saya rasa sih itu betul-betul mengajari mengenai pencegahan penyakit menular ya, infeksi PPI-nya itu pasti mereka hafal betul cara-cara pencegahan penularannya. Mereka pasti akan mencuci tangan maupun dengan hand sanitizer biasanya sebelum melakukan pemeriksaan ke orang berikutnya. Terima kasih, Mbak Ika. Terima kasih, Dok. Ini luar biasa sekali diskusi kita pada siang hari ini. Peserta nampak sekali antusias ya. Karena memang ini Bapak Ibu guru ini yang akan siap bertugas pada hari Senin mendatang, dan alhamdulillah pada hari ini pencerahan yang sangat luar biasa dari para narasumber kita. Bapak Ibu diinformasikan sekali lagi untuk setelah acara ini untuk dapat mengisi link tindak lanjut dari diskusi yang sudah tercantum di kolom chat, sudah di-share oleh panitia. Dan insya Allah ini nanti akan ada door prize paket dari klinik Ruslam. Nanti akan dipilih 10 orang untuk yang beruntung. Bapak Ibu narasumber, ini sepertinya memang kalau kita berdiskusi tentang COVID, apalagi ini kaitannya dengan pendidikan yang kita berbicara tentang warga sekolah, guru, siswa, orang tua, ini memang nggak ada habisnya ya, karena kekhawatiran dari semua pihak. Jadi dari pihak sekolah, dari pihak orang tua, dari masyarakat, dan semuanya tentunya. Dan tentu juga ini dari pemerintah yang membuat kebijakan. Tentu juga ini ada ada kegamangan gitu ya. Tapi kita berharap mudah-mudahan tahun ajaran kita nanti bisa berjalan dengan baik, proses pembelajaran tetap bisa berlangsung dengan baik, siswa tetap mendapatkan haknya, dan guru bisa tetap menjalankan kewajibannya untuk mengajar. Tadi penekanan dari Pak Alfa, yang paling penting adalah literasi, numerasi, dan juga karakter. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, ini karena waktu juga yang membatasi kita, jadi kita harus mengakhiri diskusi kita pada siang hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada siang hari ini, saya ingin ada closing statement dari masing-masing narasumber kita pada siang hari ini, agar Bapak Ibu guru siap dan mantap menghadapi tahun ajaran baru. Mungkin yang pertama dari Pak Praptono, apakah masih bergabung Pak Praptono? Ya. Mic yang masih hidup dulu. Mic yang masih hidup. Pak Praptono masih bergabung? Kalau tidak mungkin dari Dr. Fahri dulu. Dokter, silahkan closing statement-nya, Dok. Baik, terima kasih Mbak Ika. Yang penting adalah perilaku hidup sehat, protokol menjaga tertularnya dari virus corona. Ya, menjaga yaitu cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menghindari diri dari kerumunan, memakai masker, bila perlu memakai face shield.
Karena penularan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Dan sampai saat ini belum kita temukan obat yang spesifik untuk virus corona tersebut pada penyakit COVID ini. Sehingga perilaku hidup sehat. Yang ketiga yang paling penting adalah menjaga daya tahan tubuh atau imunitas tubuh. Sehingga dalam proses belajar mengajar, terutama pada anak-anak, Bapak Ibu guru, dan seluruh karyawan tenaga kependidikan bisa menjalankan proses pendidikan dengan baik. Yang terakhir adalah hindari dari proses terjadinya kerumunan dalam satu tempat. Itu saja yang menjadi highlight bagi saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih Mbak Ika. Ya, terima kasih Dok. Protokol kesehatan ya, agar kita tetap memiliki daya tahan tubuh yang sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya closing statement dari Dr. Tuti, silahkan Dok. Baik, tapi pertama kali saya akan menjelaskan bahwa Klinik Ruslan itu adalah singkatan dari Klinik Rumah Sakit Islam Jakarta. Klinik Pak Ruslan. Bapak Ibu guru semuanya semangat ya dalam menghadapi COVID-19 ini. Mari kita jadikan diri kita dan anak didik kita tetap belajar dengan riang gembira dan jangan lupa menyiapkan sekolah untuk menjadi sekolah yang aman dan sehat sehingga pada saat nanti waktunya anak didik bertatap muka dengan para guru, sekolah itu sudah menjadi sekolah yang aman dan sehat. Ya, tetap gembira, tetap ceria buat semuanya. Terima kasih Mbak Ika. Ya, terima kasih Dr. Tuti. Sekolah sehat dan anak-anak sehat, keluarga sekolah semuanya sehat ya. Amin. Yang selanjutnya dari Pak Alfa, mohon closing statement-nya Pak Alfa untuk penguatan bagi guru-guru kita yang insya Allah tanggal 13 nanti akan memulai tugas mulianya untuk tahun ajaran baru 2020-2021. Silakan Pak Alfa. Baik, terima kasih Bu Moderator. Pertama-tama kami dari Majelis Gasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang akan memulai tahun ajaran baru. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kita semua. Yang kedua yang akan kami pesankan adalah agar tidak lupa ya, kalau soal kesehatan tadi sudah ya secara sangat detail oleh Dr. Tuti dan Dr. Fahri. Kami berpesan agar komunikasi dengan orang tua itu betul-betul dipelihara dengan sangat baik agar orang tua betul-betul mendapatkan informasi yang cukup ya dan sustain ya, komunikasi yang berkelanjutan agar sekiranya memang sekolah ini masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh, proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan optimal. Yang ketiga yang kami pesankan agar Bapak Ibu guru tetap semangat, tetap optimis, tetap gembira dalam melaksanakan semua amanah ini. Ya insya Allah semua ini nanti akan berlalu dan kita akan menghadapi hal-hal yang boleh jadi banyak kali penyesuaian, ya, tapi kita insya Allah akan mulai terbiasa. Artinya apa? Artinya kita sebagai pendidik perlu mempertahankan optimisme dan kegembiraan kita, terutama ketika kita berinteraksi dengan para peserta didik siswa-siswa kita, agar siswa-siswa kita juga tetap semangat, ya, tetap gembira dalam melaksanakan proses belajar ini. Artinya transfer of values, transfer daripada nilai-nilai karakter, semangat, optimisme itu juga berjalan dengan baik. Jadi bukan hanya transfer of knowledge, bukan hanya transfer pengetahuan, tapi transfer dari nilai-nilai itu juga bisa tersemai pada diri anak-anak didik kita, walaupun dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Itu saja, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang akan memulai tahun ajaran baru ini. Semoga dilancarkan, ikuti protokol kesehatan, dan tetap gembira, tetap optimis. Terima kasih, Bu Moderator.
Baik, terima kasih Pak Alfa, Bapak Ibu. Ini Pak Dr. Praptono, sepertinya tidak ada di ruang virtual kita ya, tapi tentu dari ketiga narasumber yang sudah memberikan closing statement ini sudah memberikan penguatan bagi kita semua untuk dapat siap menghadapi tahun ajaran baru. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, proses pembelajaran bagi anak-anak kita nanti bisa berjalan dengan lancar dan baik, tanpa tanpa tidak memperhatikan gitu ya. Artinya kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk menjaga keselamatan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu para narasumber yang luar biasa, ilmunya, materinya, pencerahan yang sudah diberikan kepada kita semua, kepada seluruh para peserta. Terima kasih kepada para peserta, ini tersebar dari seluruh Indonesia, Bengkulu, Sulawesi, sampai dengan Papua. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya tidak menyimpulkan lagi, Bapak Ibu, selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan ke Pak Masuri. Pak Masuri, disilahkan. Terima kasih.